Minasan konnichiwa, semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Perkenalkan, nama saya Maya Putri sebagai host Nikia Suto pada episode 15 kali ini. Nah, pada pembahasan kali ini, tema kita adalah Q&A with Ketua Hima Prodi Pendidikan Bahasa Jepang periode 2023-2024. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Fadil selaku Ketua Himpunan periode tahun ini. Halo Kak Fadil. Halo, Bagaimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Fadil karena telah mau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita di sini. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin saya boleh tanya sedikit nih mengenai kesibukan Kak Fadil. Kesibukan Kak Fadil akhir-akhir ini tuh apa sih? Kesibukan akhir-akhir ini berhubung lagi bulan puasa juga ya. Paling ya kuliah, habis itu puasa juga, habis itu ini organisasi, kemudian tahun ini ada MMD atau yang biasa orang kenal itu KKN, kayak gitu. Cukup sibuk lah. Cukup padat ya Kak jadwalnya. Ya, Wah, oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Dulunya nih, Kak Fadil sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi dan memilih program studi ini, apa sih motivasi kakak untuk masuk ke jurusan ini? Apakah ada kayak disuruh orang tua, terus apa emang kakak ini suka yang berbau perjepangan gitu? kalau awal masuk pendidikan bahasa Jepang itu mungkin pas lulus SMA lah ya. Pas lulus SMA itu kan kita ada ujian SBMPTN ya. Ujian SBMPTN itu sebelum ujian itu kan disuruh pilih jurusan. Nah, di situ aku mikir lah kira-kira apa nih yang cocok atau jurusan yang aku minati untuk aku pelajari di kuliah nanti. Setelah aku pikir-pikir, di situ aku dapat dua plan. Plan pertama atau plan A-nya itu karena aku dari IPA ya, SMA IPA, jadi aku pilihnya itu teknik informatika. Nah, setelah lulus nanti aku bakal les bahasa Jepang. Jadi untuk prospek kerjanya itu aku bakal di Jepang. Kemudian untuk plan B-nya itu aku balik. Jadi aku kuliah bahasa Jepang. Terus setelah lulus nanti aku bakal les tentang teknik informatikanya itu, kayak gitu. Nah, terus kan ujian tahun pertama setelah lulus SMA. Ujian pas pengumuman gagal, cukup sedih lah itu waktu itu. Cuman karena aku mikirnya masih ada second chance, ya udah aku tetap semangat lagi, aku belajar lagi. Pas ujian keduanya itu aku pakai plan B ku, jadi aku ambil jurusan pendidikan bahasa Jepang. Nah, setelah ujian pengumuman akhirnya lulus, alhamdulillah gitu. Terus pertanyaan kedua, motivasi kakak untuk masuk ke perguruan tinggi nih. Siapa tahu kan di Nifotomo sekalian yang adik-adik SMA ini ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi nih dan butuh motivasi. Kalau motivasi utama aku sih orang tua ya, terutama itu ibu, karena ibu pengen banget ngelihat anak pertamanya, karena aku anak pertama juga, untuk jadi sarjana lah atau lulus kuliah kayak gitu. Passionnya karena orang tua berarti ya Kak. Terus kan udah masukin di sini, terus motivasi kakak untuk mencalonkan di ketua Hima Prodi ini apa Kak? Kalau motivasi jadi kahim ya, itu karena aku merasa tertantang lah atau keluar dari zona nyaman. Jadi itu aku kan dari SMA itu kan gak punya pengalaman organisasi, jadi adanya cuma kepanitiaan, jadi gak ada pengalaman organisasi sama sekali. Terus akhirnya aku tahu ada pendaftaran ketua Hima, calon ketua Hima. Di situ aku coba daftar lah, karena menurutku itu jadi tempat untuk belajar aku untuk berorganisasi kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, setiap
di setiap kabinet itu pasti ada namanya kan Kak. Nah, untuk periode ini tuh nama kabinetnya apa? Terus filosofinya nama itu dari mana? Mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan. Kalau untuk kabinet tahun ini untuk namanya sendiri itu Abhipraya Anagata. Itu dua kata dari bahasa Sanskerta. Untuk Abhipraya itu sendiri artinya mempunyai harapan, dan Anagata itu artinya masa depan. Jadi filosofinya itu atau harapannya kabinet Abhipraya Anagata ini bisa menjadi harapan untuk Hima Prodi Pendidikan Bahasa Jepang di masa depan nanti, kayak gitu. Nah, sebagai ketua Hima Prodi tahun ini, apa sih arti Nikoga bagi Kakak? Arti Nikoga, kalau dari aku mungkin sesuai ADART, Nikoga itu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang FIBUB yang bertujuan untuk membina insan akademik sekaligus sebagai tempat atau wadah untuk menyalurkan aspirasi serta sebagai tempat ajang eksistensi mahasiswa pendidikan bahasa Jepang. Gitu. Kan sebelum mencalonkan diri sebagai ketua himpunan itu pasti Kakak udah memikirkan kayak keuntungan sama kekurangannya kalau Kakak jadi ketua himpunan itu. Nah, menurut Kakak sendiri keuntungan yang didapat selama Kakak mencalonkan itu apa? Kalau keuntungan jadi atau ikut organisasi mungkin aku mikirnya sebagai tempat belajar lah. Tempat belajar bagaimana cara berorganisasi yang baik. Kemudian itu yang paling penting juga menurutku itu menambah relasi, baik itu relasi sesama mahasiswa maupun ke dosen. Jadi kalau misalkan mahasiswa mungkin ke BEM, DPM, terus sesama ketua UKM LKM, kalau sama dosen mungkin juga nanti manfaatnya mungkin jadi kalau misalkan kita butuh apa, misalkan skripsi atau apapun itu lebih mudah lah untuk minta tolongnya kayak gitu. Terus kalau untuk periode tahun ini kan pasti ada target Kakak apa? Kalau target tahun ini atau kabinet tahun ini itu paling memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di kabinet sebelumnya dengan cara mendengarkan aspirasi mereka. Kemudian itu mungkin kalau untuk proker itu karena tahun sebelumnya itu ada pandemi jadi banyak yang online. Jadi tahun ini diperbanyak lah untuk proker offline gitu. Diubah jadi offline. Jadi targetnya lebih ke memperbaiki dari periode tahun lalu gitu. Iya betul. Terus ada nggak sih Kak kayak kekhawatiran atau yang bikin Kakak insecure gitu di Hima, kayak misal Hima prodi sebelah kayak gini tapi Hima prodi kita kenapa nggak bisa kayak gitu, kekhawatiran gitu? Kalau untuk rasa insecure sih aku nggak ada ya. Mungkin lebih ke diri sendiri ya. Itu public speaking. Jadi kalau misalkan kita dalam menyampaikan informasi ke sesama ketua LKM atau UKM gitu, rada takut salah ngomong lah. Jadi yang berakibat nanti miskom, jadi berakibat fatal kayak gitu. Terus solusinya yang bisa Kakak lakukan apa biasanya? Kalau solusi mungkin lebih ke memahami apa yang ingin disampaikan, kemudian banyak-banyak berlatih lah kayak gitu. Terus rencana dalam waktu dekat-dekat ini tuh apa ada acara gitu di himpunan ini? Kalau untuk rencana sih karena berhubung sekarang lagi bulan puasa, jadi dan ada UTS juga, jadi nggak terlalu banyak. Jadi cuma ada mungkin TO, itu Training Organization, di mana nanti semua anggota Hima Prodi Pendidikan Bahasa Jepang akan mendapatkan materi dan pelatihan tentang apa itu keorganisasian, kenikogaan, dan kesekretariatan, seperti itu. Nah selanjutnya nih Kak, Kakak kan tadi udah ngejelasin gitu kegiatan akhir-akhir ini dan itu cukup padat gitu, ke organisasi, kuliah, terus puasa, UTS juga, MMD. Nah tips and trick yang bisa Kakak berikan buat ngebagi waktu itu gimana Kak?
Kalau tips and trick jujur aku nggak ada karena aku bukan orang yang seperti itu. Mungkin dari aku itu mengedepankan sikap ya, cara bersikap. Jadi rasa tanggung jawab itu ditinggikan. Kalau misalkan kita udah memilih menjadi kahim, jadi kita harus tanggung jawab sama apa yang kita pilih. Tapi jangan lupa juga kewajiban utama kita di sini kuliah, itu jangan dilupain juga. Tuh. Nah, pertanyaan terakhir Kak. Apa sih harapan Kakak untuk Nikoba ke depannya? Harapannya mungkin semoga apa yang telah direncanakan baik itu proker dan unproker itu bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi Nikoga itu sendiri maupun untuk sekitar atau prodi-prodi lainnya kayak gitu. Kasih Kak. Nah, karena itu tadi pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri Nikcha Suto episode 15 kali ini, mungkin dari Kak Fadil ada yang ingin disampaikan kepada Nikotomo sekalian? Kalau yang ingin disampaikan mungkin untuk teman-teman yang ada di prodi Penjab ini jangan lupa berpartisipasi dalam poker-pokernya Hima. Kemudian untuk teman-teman yang baru ingin bergabung di pendidikan bahasa Jepang, jangan ragu lah untuk join di pendidikan bahasa Jepang. Ya, terima kasih untuk Nikotomo sekalian yang sudah menyaksikan Nikcha Suto pada episode kali ini. Oh ya, untuk Nikotomo yang ingin mengenal lebih dekat ketua himpunan kita pada periode kali ini, bisa langsung cek di Instagramnya Kak Fadil Di @mfadhilnm. Nah, atau untuk Nikotomo sekalian yang ingin menyampaikan saran, pesan ataupun apapun itu, bisa juga menghubungi kami di @nikoga.fibub. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini biar kita bisa kenal lebih lagi. Akhir kata, saya Maya Prianini sebagai host Nikcha Suto. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atane.